Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dan pada hari ini saya sebagai moderator ingin memberikan hasil dari kerja dan diskusi kami pada proyek Citra Data Digital ini. Pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil dari proyek kami, yaitu berjudul Deteksi Roti Tawar Berjamur dan Tidak Berjamur pada Citra Digital menggunakan Convolutional Neural Network. Sebelum kita masuk kepada materi kita pada hari ini, saya akan mengasih tahu siapa aja yang di belakang pengerjaan dan juga penyusunan dari PPT ini tersebut. Pertama kita ada Muhammad Tori, Doni Arman S, Muhammad Habibi, dan juga Muhammad Farhan. Selanjutnya, materi ini akan dijelaskan oleh Muhammad Farhan. Untuk Muhammad Farhan, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Doni Arman sebagai moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan sistem deteksi jamur pada roti tawar. Baik, untuk sistem yang kami kembangkan, ini adalah cara otomatis untuk mengecek mutu roti tawar menggunakan foto digital. Nah, kami menggunakan algoritma utama yang bernama yaitu CNN. Nah, guna CNN ini sangat pintar dalam melihat dan mengenali pola seperti bintik-bintik pada jamur di roti. Nah, untuk intinya sistem ini mengambil foto asli dari roti, kemudian memprosesnya lalu mengelompokkan roti menjadi dua kelas, ada roti berjamur dan juga roti yang fresh. Nah, dengan begitu kami bisa tahu mana roti yang masih aman untuk dikonsumsi. Kemudian next. Baik, untuk alasan dan keuntungan deteksi roti jamur, kami membuat sistem ini karena roti sangat cepat berjamur dan biasanya berbahaya bagi kesehatan jika dikonsumsi. Jadi saat ini banyak pabrik ataupun juga toko yang masih mengandalkan pemeriksaan secara manual yang seringkali tidak akurat, terutama untuk jamur untuk tahapan awal. Kemudian untuk keuntungan sistem ini sangat besar. Pertama, membantu produsen menjamin kesegaran roti secara objektif. Kemudian kedua, dalam produksi massal, sistem ini bisa memeriksa ribuan roti dengan cepat tanpa harus memeriksa satu persatu. Jadi mempersingkat waktu. Kemudian kualitas selalu terjaga dan resiko kesalahan manusia juga tidak terlalu beresiko. Next. Baik, kemudian untuk dataset citra roti tawar, kami melatih model CNN mengumpulkan total 1.700 citra roti tawar. Kemudian untuk dataset kami buat seimbang, yaitu 850 foto roti berjamur dan 850 foto roti yang segar ataupun juga fresh. Nah, setelah kami kumpulkan, data ini kami bagi menjadi 3 kelompok. 70% data latih untuk mengajari model, kemudian 15% data validasi untuk mengawasi kinerja model selama belajar. Kemudian 15% data uji untuk evaluasi akhir. Nah, pembagian yang rapi ini memastikan bahwa model kami belajar dengan baik dan bisa menggeneralisasikan ke roti yang belum pernah dilihat sebelumnya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan pada Doni Arman sebagai moderator. Terima kasih Muhammad Farhan telah menjelaskan visi misi dari pembuatan proyek kita ini. Sebelum kita masuk kepada modelnya, saya akan menjelaskan dari pemrosesannya dulu. Di sini, sebelum kita memasuki ke modelnya untuk bagaimana suatu roti bisa dideteksi jamur atau tidak berjamur, kita harus melakukan pemrosesan untuk suatu data citra dulu. Setelah kita melakukan pengumpulan data set seperti 850 foto gambar roti fresh, roti berjamur, kita akan mengukur roti size-nya menjadi 150 kali 150 pixel supaya ukuran model ke CNN-nya seragam dan komputasinya lebih ringan. Dia biar bisa saling akurat untuk mengecek masing-masing gambarnya, yaitu dengan gambar yang pixelnya sama dan isi-isinya yang sama. Jadi untuk memudahkan model CNN untuk memproses hasil dari gambar citra itu tersebut. Habis setelah kami melakukan model menjadikan pixel 150 kali 150, kita normalisasi nilai pixel dulu. Dan ini biar dia mempermudah sistem ataupun data citra ini, biar dia agak lebih cepat untuk menganalisisnya. Jadi nilai pixel dibagi 255 sehingga pada rentang 0 sampai 1. Jadi langkah ini membantu proses training lebih stabil dan cepat konvergen. Selanjutnya, kita setelah mendapatkan data citra itu, kita melabelkan 2 kelas, yaitu setiap citra diberi label berjamur atau fresh, sesuai dengan kondisi aslinya. Kemudian disimpan ke dalam folder terpisah, yaitu folder roti jamur dan folder roti fresh, yang dibuat untuk dataset yang kami bikinnya. Selanjutnya akan saya menjelaskan salah satu modeling CNN yang kami gunakan, yaitu strategi transfer learning. Konsep dari strategi transfer learning ini, yaitu adalah penelitian ini menerapkan strategi transfer learning, yaitu mengadopsi model yang telah dilatih sebelumnya pre-train pada dataset berskala besar. Jadi misalnya kayak kita melakukan latihan tanpa harus menggunakannya dari nol lagi. Jadi kita melakukan dataset yang pre-train. Jadi dia akan mempermudah sistem mendeteksi roti jamur ataupun roti yang tidak berjamur. Manfaatnya ini adalah pendekatan ini memungkinkan model untuk memanfaatkan pengetahuan ekstrasi fitur yang sudah ada. Jadi kayak mengetahui apa yang sudah ada, yang bisa digunakan dan seterusnya. Jadi ini kegunaannya strategi transfer learning. Jadi dia konversi pelatihan menjadi lebih cepat dan akurat dibanding melatih model dari nol, jadi scratch. Jadi kita tidak mengulang-ulang dari data-data yang udah ke scratch.
Selanjutnya adalah arsitektur backbone kami. Arsitektur backbone kami adalah mobilenya V3 Small. Sebelumnya, arsitektur kami adalah mobilenya V3 Small. Konsep ini adalah penelitian ini menerapkan strategi transfer learning, yaitu dia mengadopsi model yang dinanti selanjutnya. Jadi dia sama kayak transfer learning yang itu kita menggunakan arsitektur mobilenya V3. Jadi memfaedah pendekatnya untuk nilai scratch 0. Untuk memakai backbone untuk mobilenya tersebut. Next. Selanjutnya, modeling CNN disajikan oleh Muhammad Tori. Untuk Muhammad Tori, dipersilakan. Jadi, pada moderator, saya memberikan tentang modeling CNN-nya. Jadi, tahapan ketiga yang perlu kita lakukan adalah modifikasi lapisan klasifikasi atau custom head. Yang dimana atas fiturnya kita menggunakan global average tooling untuk mereduksi dimensi fitur map menjadi vektor fitur yang esensial. Lalu ada regulasinya, menerapkan lapisan logout sebesar 20% untuk mencegah overfitting atau model terlalu gampang hafal model atau data dengan menonaktifkan sebagai neuron kita acak selama proses latihan. Lalu ada klasifikasi akhir dengan menambahkan lapisan dense 256 neuron diikuti dengan output layer atau softmax untuk menghasilkan probabilitas prediksi pada dua kelas target, yaitu ada kelas berjamur dan juga kelas fresh. Dan terakhir yang kita lakukan dalam modeling CNN ini adalah konfigurasi hyperparameter atau compile. Estimasinya adalah untuk agar model ini bisa dikompilasi menggunakan optimization random dengan learning rate adaptif untuk memastikan pengembangan mobil yang optimal. Fungsi objektifnya adalah untuk menggunakan categorical entropy sebagai fungsi kerugian atau loss function yang sesuai untuk klasifikasi multi-kelas dengan metrik evaluasi utama berupa akurasi. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke hasil dan evaluasi. Setelah kita melakukan proses training menggunakan data training dan juga data validation, nantinya akan didapatkan sebuah hasil yang dimana dari hasil ini kita dapat mengkategorikan bahwa model yang kita buat ini telah optimal atau belum. Jadi dari 255 data uji yang kita ujikan pada model ini, yaitu ada pembagiannya 128 untuk data roti berjamur dan 127 untuk data roti fresh, didapatkan hasil sebagai berikut. Dapat kita lihat bahwa di confusion matrix ini, itu model berhasil menebak sebanyak 108 data roti berjamur. Dan memang benar bahwasanya data berjamur itu sebanyak 108. Lalu, model gagal menebak sebanyak 20 data cita roti berjamur atau false negatif yang dianggap sebagai roti fresh. Selanjutnya, model berhasil menebak sebanyak 127 data cita roti fresh dengan tebakannya benar. Dan juga di sini kita juga memberikan matriks evaluasi berupa precision, recall, phone score, dan juga akurasi. Yang dimana hasil dari matriks evaluasi ini model berhasil menebak roti berjamur yang memiliki nilai sebanyak 100% precision. Dalam menebak roti fresh, model memiliki nilai sebesar 86%. Dan dalam akurasi, model dapat menebak sebesar 92%. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih terhadap Muhammad Tori telah menjelaskan dari model CNN dan juga hasil evaluasi tersebut. Selanjutnya, hasil evaluasi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Habibi. Untuk Muhammad Habibi, dipersilakan. Selanjutnya kami uji dengan data citra yang baru, yakni secara real atau secara langsung bisa kita lihat gitu di gambar pada bagian atas. Di sini kami mencoba model untuk mendeteksi dari gambar tersebut. Jadi model percaya bahwa gambar tersebut 73% merupakan roti fresh. Lalu untuk gambar bawahnya, di sini model percaya bahwa gambar tersebut merupakan roti berjamur sebesar 99,98%. Di sini bisa dibilang model bekerja stabil dan akurat pada kondisi nyata. Next. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulan pada proyek kami kali ini, yakni sistem ini berhasil membangun sistem deteksi jamur pada roti tawar berbasis citra digital menggunakan Convolutional Neural Network atau CNN Custom. Lalu juga model yang dibuat mampu mengklasifikasikan roti menjadi roti berjamur atau roti fresh dengan akurasi sekitar 92% pada data uji. Lalu sistem ini juga berpotensi untuk membantu bakery atau industri roti dalam pengecekan kualitas roti secara otomatis, lebih cepat dan lebih objektif dibandingkan dengan inspeksi manual. Meskipun sudah cukup baik, model masih perlu pengembangan agar lebih sensitif terhadap jamur, terutama pada jamur tahap awal, sehingga keamanan pangan dapat lebih terjaga dan lebih maksimal. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih terhadap Muhammad Habibi telah menjelaskan hasil evaluasi dan juga kesimpulan. Sebelum kita melakukan penutupan, kita akan melakukan hasil sesi terakhir, yaitu adalah demo untuk pembuatan model untuk roti jamur dan fresh yang akan dijelaskan oleh Muhammad Tori. Untuk Muhammad Tori, dipersilakan. Baik, dalam pengerjaan proyek ini tentunya kita memerlukan bantuan dari Google Drive untuk menampung data citra digital yang kita ambil secara manual. Pada kali ini, saya menggunakan sebuah folder yang bernama data citra roti. Dan di sini terdapat dua folder yang kami kelompokkan langsung dengan nama roti berjamur dan juga roti fresh. Ini nantinya akan menjadi dua kelas yang kami klasifikasikan. Lalu di sini saya menggunakan Google Colab untuk
membuat aplikasinya. Nah, di sini kami menginfokan beberapa library seperti Pandas, NumPy, Pills, Sklearn, dan juga yang lain-lainnya. Di sini kami memanggil path dari folder yang kita buat tadi untuk mengklasifikasikan dua datanya. Lalu di sini kami melakukan tahapan data preparation seperti data cleaning, lalu ada data tracing, lalu data splitting, dan juga data normalization dan transformation. Nanti ya, di sini kami menampilkan dari beberapa data yang telah kami kelompokkan. Ada data berjamur trennya maupun data validation-nya. Di sini ada reportnya bahwasanya data training itu sebanyak 1189, validation sebanyak 256, dan juga testing sebanyak 255. Lalu nantinya akan disimpan di sebuah folder bernama data final split, test, training, dan validation. Dan masing-masingnya juga terdapat data fresh dan juga data jamur. Akhirnya kami membuat sebuah file untuk penelitian atau training. Ada import library tensor, Sklearn, maupun NumPy. Nantinya pada tahapan ini dibaca lagi drive dari 3 output tadi, dari 3 final split ini, kami baca, lalu dibuat model desain yang merupakan model ketiga. Jadi ada total parameter itu sebanyak 1.087.346. Lalu ada non-trainable parameternya sebanyak 148.000. Lalu ada non-trainable parameternya sebanyak 939.000. Dan juga ini ada tahap training tahap pertama atau top layer-nya. Di mana masing-masing approach-nya itu ada 10. Akan tapi jika model telah mencapai tahap maksimalnya maka akan berhenti secara otomatis. Pada tahap ini model berhenti di approach 9. Dan pada tahapan yang kedua atau finalnya berhenti di approach yang keempat. Lalu pada hasil akurasi dua buah grafik, di sini ada grafik akurasi dan juga grafik loss. Yang dimana akurasi ini menunjukkan model semakin meningkat dan menunjukkan bahwasanya model yang kita bikin ini akan mencapai 100% akurasinya. Lalu untuk loss-nya itu semakin menurun, artinya tingkat kegagalan yang dilakukan oleh model ini sedikit. Lalu ada matriks evaluasinya seperti yang telah kita sebutkan tadi, dan juga di sini ada confusion matriksnya yang sudah dijelaskan. Lalu tahapan terakhir itu kita membuat implementasi dari deteksi rotinya. Yang dimana di sini kami memanggil folder dari model output. Terdapat 3 file yaitu base roti keras untuk menyimpan model paling terbaik, lalu ada final model dan juga class indices yang dipanggil di roti deteksi ini. Kami menggunakan file upload untuk mencoba mengupload gambar. Gambar ini pastikan tidak terdapat di data setnya atau gambar eksternal. Di sini menunjukkan saat saya mengupload file gambar roti fresh, prediksinya itu rotinya dibilang fresh dengan akurasi 73%. Baiklah, sekian dari demonya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Muhammad telah menjelaskan bahwa apa yang kita kerjakan pada proyek kita ini. Jadi, jika ada kesalahan maupun ada kekurangan dari pernyataan kita ataupun ada yang telah terjadi kejelekan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.